1051. Setelah melihat Yani mengangguk, ekspresi Hardy menjadi sedikit aneh. Dia memandang Yani dan berkata sambil tersenyum, "Aku ingat, kamu sekarang berusia kurang dari 25 tahun. Eternal Undying Flame pada usia seperti itu dianggap sebagai kelompok orang teratas dalam sejarah kekuatan purba. Tapi, aku ragu, kamu sangat berbakat sejak kecil. Kamu sekarang adalah Eternal Undying Flame. Secara logis, kamu seharusnya mencapai Immortal Undying Flame untuk sementara waktu. Tetapi mengapa kamu terus menyembunyikannya?" Hardy bertanya. "Jika kamu berbicara lebih awal, sumber daya dalam kelompok yang akan kamu dapatkan akan sangat tinggi. Bolehkah aku?" Tidak menjawab, Yani bertanya. Hardy tertegun, lalu tersenyum dan berkata, "Itu seharusnya berkaitan dengan karakteristik kamu." "Apa karakteristik kamu?" Di dekatnya, Daddy dan Desi juga menatap Yani dengan rasa ingin tahu. Faktanya, sekarang Daddy masih terkejut, kepalanya bahkan tidak menoleh. Pertempuran tadi adalah pertempuran paling menakutkan yang pernah dia alami. Dia bahkan merasakan dewa kematian seperti melewatinya berkali-kali. Dia melihat Damar berusaha sekuat tenaga dan dikejutkan oleh ketenangan Desi yang menghadapi orang-orang ini, dan ketenangan Desi menjadi sangat kuat saat ini. Ya, Desi sangat kuat, dan dia sudah dekat dengan peak Eternal Undying Flame. Tentu saja, yang paling mengejutkannya adalah bahwa Desi sebenarnya adalah Eternal Undying Flame, dan cara aneh membunuh Eternal Undying Flame dalam sekejap, ini jauh lebih mengejutkan daripada pengaruh Damar padanya. Dia selalu menganggap Yani sebagai saudara perempuannya sendiri, dan di dalam kekuatan purba, dia juga sangat melindungi Yani. Alhasil, akhirnya dia menemukan bahwa orang yang lemah itu ternyata adalah dirinya sendiri, dan dia ternyata yang paling tidak berguna. Ada 7 orang dari mereka dan dia adalah satu-satunya Undying Flame. Yang lainnya adalah Eternal Undying Flame. Adapun karakteristik Yani, dia juga sangat penasaran. Peristiwa pembunuhan Yani itu terlalu aneh. Yani memandang Hardy, tidak ada yang tahu ekspresinya di balik mukanya. Dia hanya berbicara dengan sopan, "Aku menolak untuk menjawab." Hardy terkejut, Daddy dan Desi berdua juga sedikit tercengang. "Oke." Hardy mengangguk dan berkata, "Walaupun kamu tidak ingin menjawab, aku tidak akan bertanya lagi. Kepala keluarga telah mengutus seseorang untuk memberitahuku tentang kedatanganmu dan kamu telah melihatnya. Baru-baru ini, pangkalan telah mengalami beberapa masalah. Untuk sementara ini, kalian jangan banyak bertindak." "Apa yang terjadi?" Daddy bertanya. Hardy menggelengkan kepalanya dan berkata, "Besok aku akan memberitahumu tentang masalah ini. Kalian baru saja melewati pertempuran antara hidup dan mati. Pergilah istirahat, dan tenangkan pikiranmu. Ini adalah pengalaman langka bagi kalian. Ini sangat mungkin untuk memberikan kalian pengalaman dan ketekunan." Ya, mereka bertiga mengangguk. Ketika mereka bertiga pergi, Hardy menyentuh dagunya, berpikir sejenak, dan kemudian tersenyum dan berkata, "Peak Eternal Undying Flame benar-benar melukai Kina, ini cukup menarik. Kepala keluarga, apakah ini pilihanmu? Mempertaruhkan masa depan kekuatan purba pada seorang pria muda yang berusia kurang dari 30 tahun. Pada waktu yang sama, bagian barat daya Promise Island. Di pangkalan yang besar milik kekuatan jiwa. 8 kekuatan utama di Promise Island masing-masing berada di Immortal Undying Flame. Di pangkalan kekuatan jiwa, yang bukan anggota kekuatan jiwa harus membayar biaya tinggi untuk menyewa tempat peristirahatan. Pada saat ini di kekuatan jiwa, 2 sosok sedang duduk di sana. Jika Damar ada di sana, dia pasti bisa mengenali salah satunya. Dia adalah Denzel. Maksudmu, Ketua Kegelapan telah menyetujui untuk membiarkanmu membunuh Damar. Dan saat ini Damar berada di Promise Island. Sesosok kurus lainnya duduk di sana, mendengarkan suara itu, suara seorang wanita. Suaranya penuh pesona. Ya, Denzel berkata dengan tenang, "Aku telah memata-matai Damar. Setelah dia meninggalkan kota Phoenix, orang-orang kami menemukan jejak mereka di kota Gambia dan aku mengikuti mereka sepanjang jalan. Pemilik tulang naga itu benar-benar menyusahkan." Wanita itu berkata dengan ekspresi muram, "Tapi, kamu tidak takut Arlo akan balas dendam kepadamu?" "Arlo," Denzel berkata dengan sopan, "dia sekarang menjaga Milos. Tidak tahu dari mana dia mendengar kabar bahwa Sun akan kembali, dan dia memperingati 8 kekuatan utama. Ini benar-benar lelucon. Sun sudah lama meninggal di tangan Kaisar Vas. Bagaimana mungkin orang yang sudah mati bisa hidup kembali? Tapi sekarang Hades Palace telah memutuskan mendirikan kembali kuil Neraka Yama. Balwin dan Tigreal juga telah muncul.
Keduanya mengira sudah mati saat itu. Suara wanita itu terdengar dengan tenang dan berkata, "Tapi sekarang, mereka semua telah kembali. Jangan pedulikan mereka." Denzel berkata, "Dibandingkan dengan yang tidak diketahui, aku pikir kita lebih baik menyelesaikan pemilik tulang naga dan tulang Phoenix terlebih dahulu." Meskipun Hades Palace muncul, tetapi 8 kekuatan utama telah bergabung dengan tentara untuk berperang dengan mereka. Dikatakan bahwa mereka melangkah mundur. Suara wanita itu terdengar lagi. "Mereka bisa mengendalikan binatang buas. Sebenarnya, aku cukup khawatir." "Tidak apa-apa," Denzel berkata, "itu hanya binatang buas. Hal itu tidak bisa menggoyahkan 8 kekuatan utama. 8 kekuatan utama sedang mulai bersekutu kembali." "Haha," wanita itu tersenyum lembut. "Aku ingin kamu membantuku menyelidiki." Denzel menghentikan ucapannya, dia mengerutkan kening. Terdengar langkah kaki terdengar di luar pintu. Agam dengan cepat bergegas masuk. Ketika dia melihat Denzel, dia terkejut. Kemudian dia berlutut dan berkata, "Hormat, Tuan." "Hei, bukankah kamu pergi untuk membantu Rahadian? Kenapa kamu kembali?" Jari-jari ramping dan putih wanita itu mengetuk tepi kursi, menatap Agam dan bertanya. "Lapor Tuan, Rahadian sudah mati." Agam berkata, "Pemilik tulang naga datang ke Promise Island. Dia membantu Krishna membunuh Rahadian, menyelamatkan istri Krishna, dan kemudian mengejar dan membunuh orang-orang Kina dan Rengga. Damar bersama 3 jenius dari kekuatan purba, Yani, Dedi, dan Desi." "Tentu saja," Denzel berkata dengan gembira di wajahnya, "Kina telah mulai bertarung dengan mereka." "Bagaimana situasinya sekarang?" "Damar melukai Kina, lalu dia kabur," kata Agam. Denzel berkata, "Dia menyakiti Kina. Dia telah tiba di Immortal Undying Flame." "Tidak, dia melakukan dengan kemampuannya dan aku punya hal lain untuk dilaporkan," Agam berkata. "Yani telah menyembunyikan kekuatan aslinya, pada kenyataannya dia sekarang sudah menjadi Eternal Undying Flame." "Oh," wanita itu berkata dengan penuh minat, "gadis ini dulu sangat memesona. Dia dan Ruby disebut dua mutiara dan kemudian semua orang berpikir bahwa bakat seni bela dirinya sudah berakhir, tetapi tidak disangka bahwa dia mengambil inisiatif untuk menyembunyikan kekuatannya. Yang paling penting adalah," Denzel menelan ludah, "wanita ini memiliki karakteristik, satu-satunya karakteristik, yang sangat mungkin membuat dia menjadi peramal dari generasi saat ini." "Apa?" Ketika Denzel dan wanita itu mendengar kalimat itu, seketika mereka berdiri bersamaan. Setelah terkejut beberapa saat, Denzel berkata dengan percaya diri, "Sudah waktunya untuk menyerang pangkalan kekuatan purba. Tidak peduli itu Damar atau Yani, mereka tidak boleh dibiarkan hidup." Wanita itu menghela napas lega dan berkata, "Beritahukan semua orang untuk bersiap-siap. Besok, kita serang pangkalan kekuatan purba." Pada saat yang sama, di Gunung Elbrus. Pada saat ini, langit mulai gelap, di dalam makam Phoenix. Ada ratusan orang, tua dan muda, dan mereka berjalan menuju gunung yang jauh dengan membawa obor. Wanita tua itu bersama Thalia di depan. Tidak lama kemudian, mereka tiba di 2 kuburan. Di kuburan, ada beberapa upeti. "Ini adalah makam Kaisar Vas dan Lady Phoenix," wanita tua itu berkata, "hanya pemilik tulang Phoenix yang bisa membukanya dan mendapatkan warisan di makam Phoenix." Saat dia berkata, dia menunjuk ke sebilah pedang yang dimasukkan dan berkata, "Pedang ini adalah pedang milik Lady Phoenix, bernama Pedang Phoenix. Jika kamu menariknya, kamu bisa mendapatkan warisan Phoenix." Setelah mengatakan itu, dia memandang Thalia dan berkata, "Mungkin, kalian dapat menggunakan ini untuk menerobos Immortal Undying Flame." Thalia mengangguk, dia melangkah maju, lalu berlutut dan membungkuk. Semua orang di belakang juga berlutut pada saat ini. Setelah pemujaan selesai, Thalia memandangi batu nisan Lady Phoenix, terpikir peristiwa di mana dia memeluk dirinya sendiri di puncak gunung, dan dia tidak bisa menahan perasaan sedih. "Tetua, jika aku dapat mewarisi, aku pasti akan mewarisi ambisimu, bersama dengan pemilik tulang naga untuk melindungi keselamatan bumi dan mengembalikan keadilan." Thalia berkata lalu mengambil langkah maju, memegang pedang Phoenix di tangan kanannya. Dia berbisik, "Demi semua yang bernapas." Kemudian, seluruh tubuhnya menyala api, bersamaan dengan pedang Phoenix. Bersambung. 1052. Damar masih tertidur, tubuhnya benar-benar dalam keadaan sekarat. Tubuhnya tampak kelelahan, dan hanya napas terakhir yang tersisa di sana. Lilia tinggal di samping Damar,
terjaga sepanjang malam selama 2 hari berturut-turut. Selama itu, Dedi dan yang lainnya membawakan makanan, tetapi Lilia tidak memiliki nafsu makan sama sekali, dan dia tidak bisa makan. Keadaan Damar benar-benar membuatnya khawatir. Ada juga Guntur yang sama khawatirnya. Di bawah pengkondisian karakteristik hidup Lilia, tubuh Guntur telah pulih 2 hari kemudian. Setelah dia melewati pertempuran hidup dan mati, lalu dia pulih, kekuatannya masih perlu ada banyak latihan. Tapi situasi Damar membuatnya tetap terjaga di malam hari. Damar adalah pemimpin Night Watcher, Guntur dulunya adalah Night Watcher tingkat paling bawah. Dia merasa bahwa dia adalah yang terkuat sejak dia mengikuti Damar dan datang ke Eternal Planet untuk melakukan misi. Dia sangat mengagumi Damar, dan dia bahkan memiliki tingkat ketergantungan. Situasi Damar saat ini, hanya menghela napas, dia bisa mati kapanpun. Guntur sedikit tidak yakin dengan Damar yang mengalami kondisi seperti itu. Apa yang harus mereka lakukan? Haruskah kembali ke kota Phoenix? Jarum keberuntungan, apakah harus pergi untuk mengambilnya? Dia merasa bahwa segala sesuatu di masa depan, bersamaan dengan kejatuhan Damar, menjadi sangat tidak jelas. Dalam 2 hari terakhir, fakta bahwa pemilik tulang naga muncul di Promise Island dan hampir menyebar ke seluruh pulau. Berita tentang pemilik tulang naga telah lama menyebar di Eternal Planet. Identitasnya sebagai murid Dewa Mabuk, dia dan Talia di Istana Bawah Tanah mendorong patung naga dan Phoenix untuk bertarung melawan 8 kekuatan utama. Eternal Undying Flame di bawah usia 30, dan serangkaian pengalaman lainnya cukup untuk mereka disebut sebagai legenda. Faktanya, banyak orang telah menyelidiki asal-usul Damar selama ini, tetapi tidak ada yang tahu. Setelah pertempuran berdarah dengan 4 keluarga besar, kebanyakan orang menduga bahwa Damar dan yang lainnya seharusnya adalah orang-orang dari Phoenix sebelumnya. Ditindas oleh 4 keluarga besar kota Phoenix. Semua pengalaman Damar sudah cukup mengejutkan dan menyemangati banyak orang. Berita bahwa dia ingin membangun kota di mana semua orang memiliki hak dan kewajiban yang sama juga menyebar ke seluruh Eternal Planet. Ada yang membencinya, ada juga yang menyukainya. Mereka yang membencinya secara alami adalah orang-orang dari kelas atas, dan mereka yang menyukainya secara alami adalah orang-orang yang lebih rendah. Meskipun Damar tidak pernah mencapai Immortal Undying Flame, semua pengalamannya dari Istana Bawah Tanah yang sudah melegenda, dan setiap gerakannya diperhatikan oleh banyak orang. Berita bahwa dia muncul di Promise Island tersebar dengan cepat. Ketika Damar dan Kina mulai berduel, banyak orang telah melihatnya. Damar tidak membunuh orang-orang Rengga, dan banyak orang di pangkalan juga menyaksikannya. Dan di luar, ada banyak orang yang mengira tentang apa tujuan Damar datang ke Promise Island. Beberapa orang mengira bahwa Damar mungkin mencari sesuatu, dan beberapa orang mengira bahwa Damar mungkin datang ke Promise Island untuk mencari cara untuk menembus Immortal Undying Flame. Lagi pula, semua orang tahu perjanjian 3 tahun antara Dewa Mabuk dan 8 kekuatan utama. Singkatnya, tidak peduli apa alasannya, berita Damar di sini telah tersebar. Reaksi semua pihak berbeda, dan 8 kekuatan utama masing-masing memiliki kekuatan untuk memberi perintah. Adapun isi perintah itu, tidak ada yang tahu. Selama 2 hari ini, Damar telah terbaring tak bergerak di tempat tidurnya. Tidak ada tanda-tanda pemulihan. Pada hari ini, Lilia masih merawat tubuh Damar dengan sangat hati-hati, dan kemudian mengirimkan beberapa nutrisi ke dalam tubuhnya untuk memastikan bahwa nutrisi Damar dapat tetap terjaga. Tiba-tiba ada ketukan di pintu. Guntur pergi membuka pintu. Desi dan ketiga orang itu masuk. Desi melihat ke Damar, mengerutkan kening, apakah tidak ada tanda-tanda pemulihan? Ya, Lilia mengangguk dan berkata, masih seperti ini, tidak tahu berapa lama untuk pulih. Desi menghela napas, lagi pula lawannya adalah Immortal Undying Flame. Damar terlalu memaksakan diri untuk menghadapinya. Selesai bicara, dia memandang Lilia yang sedikit lesu dan berkata, Lilia, kamu belum memejamkan mata selama lebih dari 2 hari. Istirahatlah dan kita akan menjaga Damar. Lilia merenung dan berkata, aku baik-baik saja. Desi, Yani, dan yang lainnya semua tercengang. Kemudian Desi melihat ke Dedi. Rasa malu melintas di wajah Dedi. Kalian masih ada urusan? Lilia bertanya. Dedi mengangguk dan berkata, iya. Kata kakekku, dia ingin mengobrol dengan kalian. Tentang menemukan jarum keberuntungan. Lilia mengangguk dan berkata, Guntur, Madan, kalian berdua pergi berbicara dengan Tetua Hardy. Guntur mengangguk, dia memandang Lilia dan berkata, oke.
Yani berkata saat ini, kalian pergi saja, aku akan menemani Lilia. Desi mengangguk. Setelah mereka pergi, Yani memandang Lilia, tersenyum dan berkata, Lilia, apakah kamu percaya padaku? Lilia menatapnya dengan takjub dengan pertanyaannya, aku tidak mengerti apa yang kamu maksud. Jika kamu percaya padaku, pergilah dan istirahatlah sebentar, Yani berkata, aku sudah meramal Damar, dan dia bisa bertahan dari keputusasaan. Aku tidak percaya pada hal itu. Lilia menggelengkan kepalanya. Yani tersenyum dan berkata, karakteristikku adalah meramal. Sederhananya, aku bisa melihat sesuatu di masa depan. Aku menggunakan ramalan. Ini bukan metafisika. Hah, Lilia berkata dengan terkejut, meramal. Ya, di saat itu kamu melihat bahwa aku bisa membunuh orang-orang aneh itu, karena aku meramal setiap gerakan mereka. Jadi aku bisa melihat bagaimana mereka semua menyerangku. Yani berkata, aku juga melihat bahwa Damar memiliki harapan untuk hidup, dan dia dapat bertahan hidup dari keputusasaan. Benarkah? Lilia bertanya dengan sedikit kegembiraan di wajahnya. Yani mengangguk dan berkata, benar. Jadi kamu bisa tenang dan pergi beristirahat. Kamu tidak ingin, kan? Damar melihatmu sangat lesu setelah bangun tidur. Lilia tercengang. Kemudian dia mengangguk dan berkata, oke. Kalau begitu aku akan tidur sebentar. Lalu kamu bantu aku merawat Damar untuk sementara waktu. Dia berjalan ke tempat tidur di kamar dan berbaring, sementara Yani menoleh dan menatap Damar, alisnya berkerut dan ia berkata, aku sebenarnya tidak bisa melihat masa depanmu, dan tidak tahu keadaanmu. Aku hanya tahu jika itu kamu, aku tidak ingin melihat istrimu begitu lelah. Kamu akan bangun. Yani berkata, karena kamu, karakteristikku mungkin juga akan menjadi incaran. Kamu harus bangun, mencapai Immortal Undying Flame, dan lindungi aku. Tepat ketika Yani membujuk Lilia untuk beristirahat, di sisi lain, di ruangan lainnya, Guntur dan Madan sedang duduk di sana. Di seberangnya saat ini, Hardy memegang secangkir minuman teh dan menatap keduanya sambil tersenyum. Tetua Hardy, jika memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan langsung saja, kata Guntur. Aku memanggilmu hari ini terutama tentang mencari jarum keberuntungan, Hardy berkata, sekarang kamu telah melihat situasi Damar. Dia bahkan tidak tahu kapan dia akan bangun, dan juga sulit untuk mengatakan apakah dia bisa bangun. Guntur mengerutkan kening dan berkata, Tetua Hardy, aku tidak suka mendengar perkataanmu. Damar pasti bisa bangun. Oke, Hardy berkata, aku mencari kalian dan menyarankan untuk mencari jarum keberuntungan terlebih dahulu. Yang terbaik adalah memulai dengan cepat. Tentu saja, aku pikir rencana pencarian jarum keberuntungan perlu diubah. Mata Guntur dan Madan menyusut hampir bersamaan. Di sampingnya, Dedi dan Yani mengerutkan kening. Bagaimana cara mengubahnya? Suara Guntur menjadi sedikit gugup. Hardy tidak marah, dia berkata dengan sopan, aku akan beritahu, tetapi kekuatan purba akan mendapatkan 60%, dan kalian mendapatkan 40%. Bersambung. 1053, ekspresi Dedi dan Desi sedikit berubah. Mereka tidak tahu bahwa Hardy ingin bertemu Guntur dan Madan untuk membicarakan hal ini. Dia ingin mencari jarum keberuntungan sebelum Damar bangun. Itu bagus, tapi setelah beberapa saat, hal itu akan berubah. Jarum keberuntungan sudah cukup untuk membuat 8 kekuatan utama bertarung untuk memperebutkannya. Sekarang setelah urusan Damar di Promise Island telah terungkap, banyak orang mungkin ingin mengetahui apa yang dilakukan Damar. Begitu paparannya adalah menemukan jarum keberuntungan, seluruh 8 kekuatan utama pasti akan datang. Bahkan orang-orang dari Hades Palace juga akan datang. Jarum keberuntungan akan membantu Peak Eternal Undying Flame memiliki kesempatan untuk menembus ke Immortal Undying Flame. Godaan ini terlalu besar. Immortal Undying Flame adalah pilar sejati dari 8 kekuatan utama. Alasan mengapa kekuatan Riemo tersebut diakui sebagai yang terkuat dari 8 kekuatan utama adalah karena mereka memiliki lebih banyak master dari Immortal Undying Flame daripada 7 kekuatan lainnya. Ada juga ahli bela diri seperti permaisuri dan pendekar tua. Oleh karena itu, kekuatan purba ingin menemukan jarum keberuntungan lebih awal. Hal itu dapat dimengerti oleh Dedi, tetapi perubahan dalam metode pembagian adalah sesuatu yang benar-benar tidak dapat dia relakan. Dedi berkata dengan cepat, kakek, kamu terlalu berlebihan. Diam, tidak ada tempat bagimu untuk berbicara di sini. Mata Hardy menyipit. Baik Desi dan Dedi yang ingin berbicara memiliki sikap dingin.
Di antara kekuatan purba, ada juga aturan yang sangat ketat, dan anggota keluarga yang memiliki tingkat Immortal Undying Flame masih bisa diberi kesempatan berbicara, namun kondisi Desi cukup sulit. Dia mungkin akan menjadi sosok penting di masa depan, tapi saat ini ia belum mencapai Immortal Undying Flame sehingga ia juga tidak memiliki kesempatan untuk berbicara. Tekanan dari tetua Hardy membuat Desi sedikit takut berbicara untuk sementara waktu, jadi dia harus menundukkan kepalanya. Madan bertanya dengan lemah, apakah ini keputusanmu? Atau apakah ini kemauan kepala keluarga Meli dalam 2 hari terakhir ini? Hardy tersenyum sedikit, membelai janggutnya dan berkata, hal ini, aku secara alami bisa menjadi pengambil keputusan, sekarang dan nanti. Kamu juga telah keadaannya dalam 2 hari terakhir. Pertama, kekuatan purba telah mengalami beberapa masalah. Kebanyakan orang tidak bisa melarikan diri. Kedua, identitas Damar telah terungkap. Sekarang banyak orang yang mengetahui tentang Damar, kita harus melakukannya sesegera mungkin. Untuk menemukan jarum keberuntungan, kalian hanya memberikan peta. Aku pikir 60% itu tidak terlalu banyak. Yang paling penting adalah Damar sekarang dalam keadaan koma, dan dia tidak dapat berpartisipasi dalam pencarian ini. Tempat kami memiliki pintu masuk pusat, tetapi bagian dalamnya rumit, dan sangat berbahaya untuk dimasuki Immortal Undying Flame. Damar tidak bisa ikut, kekuatan purba harus mengirim Immortal Undying Flame untuk mengikutimu, Hardy berkata sambil tersenyum. Dengan kata lain, kalian cukup mengeluarkan cetak biru dan beberapa kunci, dan semua risiko ditanggung oleh kami. Aku pikir sangat adil kita mengambil 60%, Hardy mengerutkan kening ketika dia mengatakan ini. Guntur tiba-tiba berdiri. Teman kecil, apa maksudmu? Hardy berkata dengan sopan, membosankan. Tidak ada yang perlu dibicarakan. Guntur berkata dengan tenang, aku tidak menyangka orang-orang kekuatan purba begitu tidak tahu malu. Hal yang sudah disepakati, berubah dalam sekejap. Hah, mata Hardy bersinar dengan warna sedingin es dan berkata, hati-hati dengan ucapanmu. Apakah aku peduli? Kau ingin menebasku, kata Guntur sambil menatap Hardy. Hardy tidak pernah menyangka bahwa sikap Guntur akan begitu keras, dan dia tidak akan memberinya muka. Sebagai orang yang berpangkat tinggi, Guntur menunjukkan emosinya, wajahnya juga memancarkan sedikit kemarahan dan berkata, wah, apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak berani menyentuhmu? Aku telah menjadi Immortal Undying Flame, tidak ada yang berani berbicara denganku seperti ini. Jangan menjejalkan sistem hierarkismu kepadaku. Aku tidak akan menerimanya, Guntur berkata dengan nada marah, kamu berani bertindak kepadaku. Aku berjanji bahwa detik berikutnya, peta jarum keberuntungan akan dibakar. Semua orang jangan berharap bisa mendapatkannya, mari kita selesaikan. Hardy memerah karena marah, namun keberadaan jarum keberuntungan membuatnya sedikit takut untuk bertindak. Dia kuat, tapi dia tidak pernah menyangka akan bertemu seseorang yang tidak takut mati. Hardy menghela napas, meskipun dia ingin menginjak muka Guntur, dia tidak bisa tidak menenangkan hatinya dan berkata, aku masih pembagian ini. Apakah kamu ingin pembagian? Guntur melengkungkan mulutnya, mengulurkan 2 jari dan berkata, pertama, Damar tidak bangun, jadi dia tidak akan mencari jarum keberuntungan. Kedua, kamu benar, setelah berbicara tentang itu semua, kamu sangat menjijikkan. Ingin bekerja sama dengan kami. Orang-orang yang memegang pintu masuk dari perusahaan teknologi Promise bukan hanya keluargamu. Kami tidak akan bekerja sama denganmu. Kamu juga dapat bekerja sama dengan kekuatan Riemo dan kekuatan Sutra. Kamu benar-benar memperlakukan dirimu seperti mainan. Ekspresi Hardy sedikit berubah, Immortal Undying Flame di tubuhnya tiba-tiba memancar dan berkata, bicaralah dengan hati-hati. Benar-benar kamu sudah gila. Guntur sepertinya semakin marah. Dia meregangkan lehernya lurus ke atas dan berkata, jangan berkata omong kosong, aku tahu aku bukan lawanmu, kamu bisa menghajarku sampai mati. Sekarang karena kamu menginginkan serangan balik, aku akan mengakuinya. Guntur mencibir, metode pembagian saat ini telah menjadi 70-30. Kami 70% dan kamu 30%. Aku tidak ingin lebih dari itu. Wajah Hardy sedikit ungu karena marah. Melihat bahwa Guntur terlihat tidak takut sama sekali, dia mengertakkan gigi dan berkata, kamu. Sebenarnya, dari sudut pandang Hardy, sarannya benar. Bagi kekuatan purba akan mendapatkan lebih banyak manfaat. Tapi secara moral, itu agak terlalu realistis dan menjijikkan. Guntur paling muak dengan orang seperti itu.
Melihat Hardy sangat marah, Guntur juga sedikit khawatir. Jika Hardy terlalu marah, dia bisa dihajar. Guntur khawatir dia benar-benar sedikit tidak mampu menahannya. Tentu, dia juga memiliki kepercayaan diri. Karena dia memiliki peta jarum keberuntungan berada, dan Hardy pasti tak akan bertindak ceroboh. Dia menunjukkan sisi kuatnya dan menunjukkan tekadnya untuk tidak menyerah, sehingga Hardy dapat mengakhiri pemikiran seperti itu. Keputusan akhir dari kekuatan purba ini tampaknya bukan hanya kepala keluarga Meli saja yang berhak. Tingkah laku Hardy ini menyebabkan beberapa perubahan di matanya ketika dia melihat Desi dan Dedi. Kekuatan Hardy meningkat, dan dia menatap Guntur dengan tegas. Wow, pada saat ini, sirene tiba-tiba terdengar, dan pada saat yang sama suara mesin petarung bergema di seluruh pangkalan kekuatan purba. Ekspresi Hardy sedikit berubah. Ada juga sedikit perubahan pada ekspresi Guntur. Di luar, dua aura mengerikan Immortal Undying Flame dengan cepat mendekati pangkalan kekuatan purba. Serangan musuh. Serangan musuh. Suara mesin petarung meledak di telinga semua orang. Hardy terkejut sejenak, dan kemudian mengabaikan kemarahannya. Dia bergerak dari tempat duduknya. Di dalam kota Phoenix, salah satu tempat tinggal dari 4 keluarga besar, sebuah halaman telah menjadi pusat kantor pangkalan Phoenix Night Watcher. Di pangkalan, Iman dan Pugu sedang bermain catur sambil minum. Di samping itu Hugo mengulurkan pinggangnya sendiri, lalu berdiri dari kursi. Dia memandang Armada, dan berkata, "Aku dan Bagas sangat sibuk. Kalian masih punya waktu luang untuk bermain catur. Kamu pandai dalam hal-hal ini. Pria sejati seperti kami hanya pandai bertarung dan membunuh." Iman tersenyum. Ada banyak kesulitan dalam melaksanakan reformasi. Ada terlalu banyak orang yang menentangnya. Warga high class itu telah menikmati keuntungan dari identitasnya selama beberapa generasi. Lalu tiba-tiba mereka memiliki status yang sama dengan orang biasa dan tentu saja mereka tidak bisa menerimanya begitu saja. Namun, sikap Night Watcher sangat keras, dan sekarang dia memiliki Immortal Undying Flame kekuatan purba, meskipun suara yang tidak setuju sangat keras, akan tetapi itu bisa diatasi. Setelah menyelesaikan dokumen hari itu, Bagas mulai mengelap mejanya. Di atas meja, ada selembar kain abu-abu, dan dia melemparkannya ke atas meja. Sepotong kain ini dibawa kembali oleh Damar dari istana bawah tanah. Awalnya digunakan oleh Lilia untuk mengikat bahan obat. Setelah dibawa ke tempat ini, barang-barangnya dipindahkan. Bagas menemukan bahwa kain itu sekitar ukuran meja. Digunakan langsung untuk menutupi meja. Pada saat ini, Bagas tiba-tiba berbisik, dan kemudian berseru, "Sialan." Di kain itu, ada pola muncul di kain itu. Bersambung, 1054, sebuah pola tiba-tiba muncul di atas kain abu-abu itu. Fenomena itu membuat Bagas terkejut dan berteriak. Kemudian seruan Bagas itu membuat Iman dan lainnya yang sedang bermain catur ikut terkejut. "Kamu kenapa? Bikin kaget saja." Iman menatap Bagas dengan ekspresi kaget. Bagas menunjuk ke kain itu dan berkata, "Gambar." Pada kain abu-abu ini, muncul sebuah gambar. Iman dan beberapa orang itu pun dengan cepat berdiri dan berlari menghampiri Bagas. Pada saat ini, di atas kain abu-abu itu, terdapat gambar yang perlahan-lahan terbentuk. Kecepatan garisnya tidak terlalu cepat. Setelah waktu yang lama, sebuah pola seperti lukisan tinta terbentuk sempurna. Lukisan itu berwarna merah di seluruh bagiannya, seolah-olah dibuat dengan darah, dan di tengah lukisannya, tergambar banyak sekali mayat. Seolah menggambarkan lautan darah dengan mayat yang bergelimpangan. Semua orang yang melihat itu seketika langsung terdiam, antara terkejut dan bingung. "Apa maksudnya ini?" tanya Iman. Bagas menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku juga tidak tahu. Lihat." Pada saat ini, Hugo tiba-tiba menunjuk ke salah satu sudut gambar dan berkata, "Ini sepertinya gambar naga dan Phoenix." Ya, sesosok naga dan Phoenix perlahan muncul di atas kain itu. Tapi, naga di dalam gambar itu terlihat lemah tak berdaya, Phoenix pun terlihat patah sayapnya. Naga ini putus setengah tubuhnya, dan Phoenix pun patah sayapnya. Sudut mata Hugo mulai berdenyut hebat. Dia mengangkat kepalanya, menatap Iman dan berkata, "Mungkinkah telah terjadi sesuatu pada Damar dan Thalia?" "Jangan asal bicara." Iman merespons cepat, "Sepotong kain ini tidak mungkin memberikan gambaran apa-apa kepada kita. Master Ghost tahu apa teknologi canggih di dunia ini, pasti ini hanya untuk meruntuhkan mental kita." Saat mereka berbicara,
Pola pada kain abu-abu perlahan menghilang dan kembali menjadi kain polos seperti semula. Tapi fenomena ini cukup memberikan tekanan batin yang berat pada beberapa orang ini. Apa maksudnya? Di Promise Island, ketika Hardy meninggalkan ruangan, Guntur mendengus keras, lalu dia menatap Dedi dan Desi. Dedi berkata tanpa daya, "Saudaraku, jangan menatapku seperti itu. Aku setuju denganmu tentang masalah ini. Kakekku benar-benar sudah salah. Ini sama sekali bukan ideku. Kita akan pergi untuk melihat keadaan sebenarnya," kata Guntur. Desi mengangguk dan berkata, "Jangan khawatir tentang itu, Tuan Hardy tidak akan sampai menyentuh kalian. Aku berjanji bahwa jika Tuan Hardy ingin menyerang kalian, aku akan berdiri di depan kalian dan membela kalian. Bahkan jika aku mati, aku akan berada di sisi kalian." Guntur hanya mengangguk tanpa ekspresi. Mereka pun pergi. Pangkalan kekuatan purba cukup besar, namun sekelompok orang dengan cepat sudah tiba atas dinding kota. Di atas, Hardy sudah berdiri di atas, dan dia melihat ke bawah dengan ekspresi suram. Guntur melihat ke bawah. Di bawah, ada banyak Maglevkar, juga ada banyak orang yang berjalan bersamaan dengan Maglevkar itu. Jika dikira-kira, mungkin ada lebih dari 100 orang. Selain itu, juga ada banyak Purple Ghost. Jika ditotal, mungkin jumlahnya lebih dari 200 orang. Di antara mereka, ada 2 Eternal Undying Flame, 2 Peak Eternal Undying Flame, 3 Eternal Undying Flame, dan sisanya kemungkinan berada di tingkat Undying Flame. Di antara orang-orang ini, sekitar setengah dari mereka mengenakan kostum khas kekuatan jiwa, semuanya berpakaian serba hitam pekat, tampak suram dan menyeramkan. Yang lainnya mungkin hanya sekedar berpartisipasi atau mungkin orang-orang yang bergantung dengan kekuatan jiwa. Apa yang terjadi? Guntur mengerutkan kening, kekuatan jiwa akan menyerang. Desi menggelengkan kepalanya dengan bingung. Pada saat ini, Hardy bergumam sambil melihat ke bawah. Denzel. Starfish, ada apa dengan ini? Kekuatan jiwa berencana untuk berperang dengan kekuatan purba. Sulit untuk berbicara tentang perang. Denzel berkata dengan muram, tapi aku mencari kalian untuk mencari seseorang. Damar. Hardy menjilat bibirnya dan berkata, Damar memang berada di pangkalan kekuatan purba kami, tetapi apakah kamu yakin menginginkannya? Apakah kamu tidak takut Dewa Mabuk akan membantai kekuatan jiwa? Denzel menjawab, tidak, orang yang aku inginkan bukan Damar, aku ingin seseorang dari kalian, kekuatan purba. Wajah Hardy menunjukkan ekspresi bingung. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Denzel, kemudian dia berkata, kamu menginginkan seseorang dari kekuatan purba. Apakah kamu bermimpi? Denzel, kamu pikir kamu siapa? Dia sebelumnya dibuat terpana oleh Guntur, dan sekarang Denzel datang untuk meminta seseorang dari kekuatan purba. Dia pun tidak bisa lagi menahan emosinya. Seketika dia menghentakkan pedangnya ke tanah dengan keras lalu menatap Denzel dan berkata, ayo kita beradu kekuatan, aku ingin coba, apakah aku sanggup membunuhmu? Denzel menjawab perkataan Hardy dengan tenang, Hardy, aku katakan lagi dengan jelas, hari ini, kamu harus menyerahkan orang itu. Kamu tidak dapat melindunginya, dan kekuatan purba kalian tidak akan dapat terus-menerus melindunginya. Jika kamu tidak menyerahkan dia hari ini, kalau begitu, jangan salahkan aku kalau bertindak berlebihan. Benarkah? Hardy berteriak dengan marah, kalian pikir aku siapa? Kalian berdua maju. Hardy geram, dia kemudian melompat ke balik dinding kota. Di balik dinding itu, terdapat sebuah sungai. Ciri karakteristik kekuatan purba yang paling utama ada air, dan pangkalan mereka dibangun secara alami di tempat yang dekat dengan air. Oleh karena itu, mereka dapat memaksimalkan karakteristik mereka di tempat ini. Mata Hardy menyipit, dia membutuhkan kesempatan dan kekuatan yang besar untuk bisa melawan 2 orang sekaligus. Kalau begitu maju, aku tidak hanya akan menghancurkanmu, aku juga akan menghancurkan kekuatan jiwa. Hardy mencibir. Denzel mengerutkan kening, dan dia merasa bahwa Hardy sudah gila. Hardy bahkan tidak bertanya pada dirinya sendiri siapa yang dia ingin dia serahkan, dia malah langsung marah dan menantang untuk bertarung. Pada saat ini, Denzel berkata dengan santai, ini bukan hanya masalah antara kekuatan jiwa dan kekuatan purba. Jika kamu ingin melindunginya, kekuatan purba akan menjadi musuh 7 kekuatan lainnya. Hardy mengerutkan kening dan berkata, apa maksudmu? Ada seorang wanita dari kekuatan purba yang bernama Yani, yang selalu menyembunyikan kekuatannya. Dia adalah seorang Eternal Undying Flame, dan karakteristiknya adalah karakteristik nubuat.
Dia adalah peramal dari generasi ini. Denzel melanjutkan, jadi, apakah kamu masih berniat melindunginya? Hardy seketika terdiam, lalu dia tiba-tiba melihat ke arah Desi dan Dedi. Kemudian dia berkata dengan ekspresi sangat kaget, karakteristik Yani. Apakah karakteristiknya adalah karakteristik nubuat? Dedi dan Desi pun bingung, mereka lalu menggelengkan kepala dan berkata, kami tidak tahu. Yani tidak pernah memberitahukannya. Bagaimana? Apakah kamu masih berniat melindunginya? Pada saat ini, Denzel tersenyum. Aku akan menuruti permintaanmu. Aku akan memberimu waktu 30 detik untuk memutuskan. Jika kamu masih ingin bersikeras melindunginya, maka sepertinya pertarungan hidup dan mati di antara kita tidak bisa terelakkan. Pertempuran ini harus diperjuangkan apapun yang terjadi. Tujuan Denzel memulai perang yang sebenarnya selain untuk menghabisi Yani, yaitu untuk menghabisi Damar. Dia ingin memanfaatkan kesempatan dari kacaunya suasana ketika perang berkecamuk untuk membunuh mereka berdua. Melempar dua burung dengan satu batu. Denzel sudah menyiapkan rencana ini. Dia tahu, jika Damar ada di sini, kemungkinan besar Damar akan melindungi Yani. Ketika saat itu tiba, dia juga akan membunuh Damar dengan alasan bahwa Damar telah melindungi Yani. Tentu, dengan demikian, maka dia tidak akan disalahkan oleh siapapun, termasuk Dewa Mabuk, karena telah membunuh Damar. Di sisi lain, ekspresi Hardy menjadi keruh untuk beberapa saat. Dedi sejenak menyadari keraguan-raguan dalam diri Hardy, dia pun segera menyela Hardy yang sedang berpikir keras, kakek, bagaimana? Mungkinkah kakek benar-benar ingin menyerahkan Yani? Hardy menggertakkan giginya dan berkata, diam, kamu tidak tahu apa-apa tentang karakteristik yang dimiliki Yani. Apa yang berbahaya dari karakteristiknya? Guntur tertawa keras dan berkata, apakah karakteristik seseorang menentukan hidup dan matinya orang itu? Aku akhirnya tahu mengapa Yani selalu ingin bergabung dengan kami. 1, 2, 3, di bawah sana, Denzel sudah mulai menghitung. Dia mendongakkan kepalanya. Di balik jubahnya, dengan pancaran sinar matahari yang menerpa, dapat terlihat wajahnya yang pucat dan terlihat bengis. Di dalam ruangan, Yani sedang duduk di depan tempat tidur Damar. Dia terus menatap ke arah Damar yang terbaring sambil beberapa kali bergumam menyebutkan nama Damar. Dia tidak menyadari bahwa lapisan kulit di tubuh Damar sedikit membengkak, dan kemudian perlahan mengering, seolah-olah sedang berganti kulit. Saat ini, di puncak Gunung Elbrus, api membubung di langit. Sedangkan di tanah, wanita tua dan para pengikutnya berlutut di tanah seolah dengan memberi hormat kepada dewa. Samar-samar di atas langit, terlihat sosok yang cerah dilingkupi dengan api. Dia mengenakan baju zirah berwarna merah dengan pedang yang juga berwarna merah di punggungnya. Matanya sedang tertutup rapat seolah sedang bermeditasi. Beberapa kali tubuh di atas langit itu bergetar hebat, kemudian diikuti dengan bayangan Phoenix yang seketika muncul dari kehampaan. Bayangan Phoenix itu perlahan menyatu dan terserap oleh tubuh orang itu. Kemudian, dia membuka matanya, seolah baru terlahir kembali. Sudut mulutnya tersenyum. Dia kemudian mendarat di puncak Gunung Elbrus. Tatapannya yang tajam menyapu semua orang yang sedang berlutut di hadapannya. Bersambung. 1055. Bayangan Phoenix kini mulai bersatu dengan Thalia. Kobaran api juga mulai mengelilinginya. Dalam 2 hari, Thalia berhasil mewarisi apa yang ditinggalkan oleh Lady Phoenix. Ada armor, pedang, dan beberapa item warisan yang membantu Thalia menjadi semakin kuat. Dengan semua kemajuannya ini, Thalia berada satu langkah di depan Damar. Saat Thalia menunjukkan karakteristik apinya yang berkobar dengan berani, dia tersenyum tipis. Thalia perlahan berjalan turun dari puncak Gunung Elbrus. Daun berwarna merah yang berjatuhan terbang terkena angin mengiringi langkah Thalia. Derap langkah kaki Thalia kian mantap, rasa percaya diri meluap di dadanya. Dia siap mengguncang bumi. Thalia menghampiri wanita tua itu, kemudian membantu wanita tua itu berdiri dan berkata, Bu, kamu tidak perlu berlutut padaku. Di dekatnya, manusia Tarzan berlari mengitari Thalia dengan penuh semangat. Wanita tua itu berdiri sambil memegang tangan Thalia. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, ini sudah menjadi aturan. Mulai hari ini, kami akan mengikuti perintahmu. Thalia tersenyum tipis, dengan tenang dia menjawab, aturan sudah berubah. Sekarang, semua orang sama. Setiap orang berhak memiliki pemikirannya masing-masing. Setiap orang berhak mengejar apa yang mereka inginkan. Tidak ada aturan yang ketat lagi, tidak ada yang perlu berlutut lagi.
Wanita tua itu terlihat bingung mencerna ucapan Thalia. Bagi mereka, kekuasaan dan penghormatan ini sudah diwariskan dari leluhur puluhan bahkan ratusan tahun. Meskipun sudah berganti generasi, aturan itu tetap dijaga. Jadi dia bingung tentang aturan yang sedang Thalia buat itu. Thalia memandang wanita tua itu, kemudian berkata, "Kalau aku ingin membalaskan dendam atas nama Lady Phoenix, apa kalian akan ikut denganku?" Wanita tua itu menunjukkan ekspresi serius, lalu berkata, "Kami semua yang berada di bawah kaki Lady Phoenix berjumlah 763 orang. Selain orang tua dan anak-anak, ada 432 orang yang bisa bertarung. Ada satu yang sudah mencapai tingkat Eternal Undying Flame, ada 4 orang tingkat Peak Eternal Undying Flame, 5 orang tingkat Eternal, 32 tingkat Undying Flame, dan sisanya tingkat puncak." Setelah mengatakan hal itu, dia kembali melanjutkan, "Aku bersedia mengikuti Dewi." "Kami bersedia mengikuti Dewi," kata semua orang yang berada di belakang mereka serempak. Thalia tampak tersanjung. Hal ini di luar ekspektasinya, lebih dari 700 orang pengikut dengan kekuatan yang tidak main-main. Ini bisa menjadi tambahan pasukan yang besar untuk mengisi tempat sebagai prajurit Night Watcher di kota Phoenix. Kalau mengingat soal prajurit Night Watcher di kota Phoenix, masih terlalu sedikit yang memiliki kekuatan tingkat Undying Flame ke atas. Kalau sekelompok orang yang menjadi pengikut Thalia ini ditambahkan, maka sudah sempurna. Yang paling penting saat ini adalah melengkapi kekuatan. Thalia tahu kalau dia ingin membalas dendam, kekuatan yang dimiliki akan menentukan hasil akhirnya, dan memiliki prajurit dengan kekuatan tingkat Undying Flame ke atas adalah salah satu syarat penting untuk dapat menikmati indahnya kemenangan. Thalia telah berhasil sampai di titik ini. Kalau berjalan lancar, tak lama lagi Damar juga akan menyusul Thalia. Selain itu, kalau mereka mendapatkan jarum keberuntungan, siapapun yang mencapai tingkat Peak Eternal Undying Flame, dia bisa menembus sampai tingkat Immortal Undying Flame. Promise Island, suara Denzel terdengar. 27, 28, 29, 30. Setelah menghitung sampai angka 30, Denzel mendongak dan melihat Hardy yang berada di atas tembok kota. Denzel berkata dengan suara lantang, "Hardy, kamu harus segera memberiku jawaban." Hardy terlihat kesal, setelah beberapa saat dia pun menjawab, "Aku akan menyerahkannya." Hari ini, jelas sekali menjadi hari yang buruk untuknya. Pertama dia diserang habis-habisan oleh Guntur, dan sekarang dia harus menyerahkan plannya. Saat mendengar ucapan Hardy, alis Denzel berkerut. Awalnya, dia berpikir kalau Hardy akan melawannya dan melindungi Yani. Lalu dia bisa menyerang pusat kediaman kekuatan purba. Tapi Denzel tidak menyangka kalau Hardy akan setuju begitu saja. Andai kata ada Damar, mungkin dia akan ikut campur dan memilih untuk menyelamatkan Yani. Tapi kalau itu terjadi pun, Denzel tetap akan melawan Damar. Lumayan, dia bisa melenyapkan Damar dan Yani bersamaan. Sambil berenang minum air, "Kakek," kata Dedi tidak terima. Dia memandang Hardy lalu berkata, "Kakek benar-benar akan membiarkan Yani pergi?" Hardy tampak menghela napas tak berdaya. Dia menatap Dedi sambil berkata, "Dedi, kamu tidak mengerti karakteristik nubuat. Apa arti karakteristik peramal kalau kita melindunginya tapi di masa depan, klan kita harus bersaing melawan 7 klan lainnya? Mereka tidak akan membiarkan keberadaan peramal." "Omong kosong." Saat ini, Guntur menginterupsi. Dia mengangkat tangannya di udara, lalu tombak terbang dan mendarat di tangannya. Dia menunjuk Hardy dengan ujung tombak panjangnya dan berkata, "Aku tahu aku bukan lawanmu. Tapi Yani telah berjuang hidup dan mati bersama kami. Meskipun aku tidak terlalu dekat dengannya, andai saja Damar ada di sini, dia pasti akan memilih melindungi Yani." Setelah mengatakan itu, dia kembali menatap Hardy dengan sinis. "Kalau kamu ingin dia pergi, lewati dulu mayatku. Ini urusan internal klan kekuatan purba. Orang luar sepertimu tidak perlu ikut campur," kata Hardy sambil balik menatap Guntur. "Hei, aku sudah cukup lama bersabar padamu." Saat ini, Desi dan Dedi tampak berdiri di belakang Guntur bersamaan. Desi menghela napas dan berkata, "Tuan Hardy, soal karakteristik kita tidak bisa memilih. Sama halnya dengan Yani, kalau dia harus mati hanya karena karakteristik yang sudah ditakdirkan dia miliki, maka aku tidak setuju. Aku, Desi Luwanda, salah satu tetua di kekuatan purba," kata Desi dengan penuh wibawa, "aku menolak keputusan untuk menyerahkan Yani. Kalau kamu tetap memaksa,
maka, langkahi dulu mayatku. Setelah dia mencapai tingkat Eternal Undying Flame, Desi secara otomatis menjadi tetua kekuatan purba. Kakek, aku tidak setuju kalau menyerahkan Yani. Kalau ayah ada di sini, dia juga tidak akan setuju. Kalian, Hardy kesal. Kemudian dia tersenyum pahit dan berkata, kalau saja karakteristiknya tidak diketahui, semuanya akan baik-baik saja. Tapi, karena karakteristiknya sudah terungkap dan diketahui 7 kekuatan lainnya, tidak mungkin aku membiarkannya di sini. Kalau kita bersikeras melindunginya, kekuatan purba kita akan dimusuhi dan hancur. Kalau mereka berani melakukan itu, mereka akan dikalahkan Hades Palace. Dedi tetap bersikeras, aku tidak setuju, aku tidak mengizinkan melakukan apapun pada Yani. Belum selesai Dedi berucap, Denzel memotong, Hardy. Apa yang sedang kamu lakukan? Siapa yang melindungi peramal akan dibunuh tanpa ampun. Mendengar ancaman dari Denzel, Hardy pun jadi kalang kabut, kalian pergi. Tidak, Dedi menggertakkan giginya, Yani dan aku tumbuh bersama. Aku tidak akan mengizinkan kakek atau siapapun menyentuh Yani. Kalau kakek ingin menyerahkannya, aku akan melawan kakek. Druar, tiba-tiba terdengar auman yang bergema memekikkan telinga. Semua orang langsung menoleh ke arah sumber suara. Saat ini, sosok bayangan naga muncul di atas langit. Cahaya keemasan terlihat mengelilingi tubuh naga itu. Berbeda dari sosok bayangan sebelumnya, kali ini sesosok bayangan itu tampak lebih hidup melayang-layang di sana. Droar, sekali lagi, auman naga terdengar lagi di atas langit pusat kediaman kekuatan purba. Sosok bayangan naga keemasan itu jatuh dengan cepat menuju ruang bawah tanah. Bersambung 1056. Dalam beberapa hari terakhir, Damar selalu merasa keadaannya sangat aneh. Dia merasa inderanya menjadi sangat kuat, dia jadi sangat peka. Damar menyadari kalau dia menjadi jauh lebih kuat, jauh lebih menguasai karakteristik yang dimilikinya. Dia merasa ada energi sejati yang terus mengalir mengisi tubuhnya tanpa henti. Tidak ada habisnya, Damar bisa merasakan keadaan di sekitarnya dengan sangat jelas. Dia tidak bisa membuka matanya, tapi dia mampu merasakan dan tahu semua yang terjadi di sekitarnya. Damar ingin memberitahu Talia untuk istirahat dan mengatakan kalau dirinya baik-baik saja. Bahkan Damar bisa dengan jelas mendengar negosiasi yang rumit antara Guntur dan Hardy. Damar sekarang jadi semangat mendengar ocehan Guntur yang ceplas-ceplos. Dia bisa melihat Denzel membawa orang-orang kekuatan jiwa dan juga mendengar ketidakberdayaan Hardy. Damar sangat kesal dengan keputusan Hardy, karena dengan mudah menyerahkan salah satu anggota klannya sendiri. Walaupun Damar bekerja sama dengan Desi, Yani dan banyak lagi orang dari kekuatan purba. Tapi tidak semuanya yang sependapat dan berdiri di pilihan yang sama. Saat melihat Desi dan Dedi memilih berdiri dan melawan mati-matian melindungi Yani, Damar sangat senang. Setidaknya, dua orang ini layak menjadi temannya. Kali ini Damar tahu banyak hal. Dia tahu alasan Yani selama ini menutupi kekuatannya. Begitu karakteristiknya terungkap, 8 kekuatan utama termasuk kekuatan purba sendiri tidak akan mentolerir keberadaannya. Tapi Damar masih tidak tahu apa alasannya. Sama halnya soal alasan orang-orang di planet ini harus membunuh pemilik tulang naga dan tulang phoenix, Damar masih belum tahu dengan jelas. Damar sangat marah, dia tidak sabar untuk menggulingkan Denzel. Saat ini, Damar merasa seolah-olah ada sesuatu yang terbangun di dalam tubuhnya. Damar merasa tubuhnya sedang bertransformasi, ada gejolak yang dia rasakan. Yani yang berdiri di samping Damar tampak terkejut. Dia melihat samar ada aura Damar yang muncul dan berganti. Kemudian, ada raungan binatang dan cahaya keemasan tiba-tiba jatuh ke tubuh Damar. Lilia yang baru saja tertidur di sebelah Damar langsung terbangun. Dia menatap Damar dengan terkejut dan berkata, "Ada apa ini?" Senyum tipis muncul di wajah Yani. Damar, sepertinya dia akan menerobos. Sosok naga tumpang tindih dengan Damar. Kemudian, tubuh Damar perlahan melayang dari tempat tidur. Ada cahaya yang menyerupai sosok Damar seperti hologram, lalu berangsur menyatu dengan Damar. Ada energi Chi sejati agung yang menyeruak di tubuh Damar. Tepat saat penyatuan cahaya dan Damar tadi, hempasan angin yang sangat kencang muncul karena energi yang melebur jadi satu. Setelah itu, Damar kembali jatuh ke atas tempat tidur dengan perlahan. Tapi dia masih tetap tidak membuka matanya. Damar langsung duduk bersila. Damar dapat merasakan dia sudah menerobos ke tingkat Immortal Undying Flame. 2 pertempuran hidup dan mati berturut-turut sudah dia lakukan,
dan tanpa bantuan jarum keberuntungan Damar bisa mencapai tingkat ini. Tentu saja, hal yang paling mengejutkan untuk Damar adalah dia menyadari karakteristik ketujuh sudah dia miliki. Dewa Mabuk pernah mengatakan kalau pemilik tulang naga akan memiliki 7 karakteristik. Tapi setelah Damar memiliki 6 karakteristik, yang ketujuh tetap tidak muncul. Damar telah bertarung dengan berbagai macam kekuatan, tapi dia tidak pernah merasakan karakteristik ketujuh. Tapi saat dia menerobos ke tingkat immortal, Damar merasakan karakteristik ketujuh sudah terbuka. Damar tidak tahu tepatnya karakteristik yang dimilikinya, tapi sepertinya karakteristik ini membantunya melihat keadaan sekitarnya dengan sangat jelas. Bahkan walaupun Damar sedang terbaring menutup mata, dia bisa melihat setiap pori-pori yang ada di wajah Denzel yang sekarang berada di luar tembok. Kewaskitaan, pikir Damar curiga. Dia juga bisa merasakan indera pendengarannya berfungsi dengan sangat baik, bahkan lebih baik lagi. Damar merasakan setelah mendapatkan perubahan ini, karakteristik lain yang dia miliki pun ikut jadi lebih kuat. Semua indera miliknya jadi lebih peka, terutama pendengaran dan penglihatan. Bro, saat ini, Lilia langsung mencari selimut begitu tubuh Damar kembali ke tempat tidur. Dengan secepat kilat Lilia menyelimuti Damar. Yani yang wajahnya sudah memerah itu segera menunduk. Maaf, aku tidak sengaja melihatnya. Tentu saja Yani harus minta maaf pada Lilia. Cahaya keemasan dan energi tadi membuat pakaian Damar sobek dan terpendal. Lilia menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak masalah. Damar membuka matanya perlahan, dia menatap Lilia dan berkata, beberapa hari terakhir ini, aku mengkhawatirkanmu. Lilia yang sama sekali tidak menangis pun akhirnya meneteskan air matanya. Dia segera berbalik, menyeka air matanya dan pergi mencari tas mereka lalu mengambil satu setel pakaian, pakai bajumu dulu. Yani segera memunggungi Damar dan menggaruk lehernya dengan canggung. Saat Damar memakai baju, Lilia bertanya, kamu sudah mencapai tingkat immortal? Iya, angguk Damar. Damar segera memakai bajunya dan berkata, ayo pergi, kita keluar dan lihat keadaan. Kamu, Yani menggenggam tangannya sendiri dan berkata, apa kamu bersedia melindungiku? Kamu adalah prajurit Night Watcher. Sesama Night Watcher tidak mungkin hanya diam dan menonton. Kita akan saling percaya dan menjaga. Kami tidak akan pernah melepaskan rekan kami begitu saja, kata Damar. Yani terkejut, baru pertama kali dia merasakan ketulusan dari orang lain, matanya berkaca-kaca. Terima kasih, kata Yani. Damar tersenyum dan berjalan ke arah Yani sambil mengusap rambutnya. Ayo pergi, perdebatan dengan Denzel harus segera diselesaikan. Setelah mengatakan itu, Damar menatap Yani dan berkata, kalau kekuatan purba tidak menerimamu, apa kamu bersedia meninggalkan kekuatan purba? Yani terkejut, dia hanya mengerutkan kening tanpa bisa menjawab pertanyaan Damar. Ayo pergi, ucap Damar. 3 orang itu segera berjalan ke arah puncak tembok kota. Pegunungan Mor, saat ini langit masih gelap. Di salah satu bagian gunung, ada 7-8 sosok perempuan. Melewati pegunungan Mor nyatanya cukup sulit bagi para Master Undying Flame. Belum lagi anggota lain yang masih berada di tingkat peak Undying Flame. Selama beberapa waktu ini, mereka sudah kehilangan beberapa orang. Saat ini, wajah para wanita ini tampak putus asa. Beberapa dari mereka tampak terjerembab di tanah karena kelelahan. Sementara yang lain mengeruk tanah dari gua dan memasukkannya ke dalam mulut mereka seperti orang kelaparan. Hanya ketua tim yang terus mencoba untuk tenang dan terus mencoba mengatur anggota timnya. Tapi dia tiba-tiba melihat ada yang sedang duduk bersila di kejauhan, terpisah dari anggota lainnya. Seketika itu juga, dia sangat ketakutan. Wendy, dia duduk bersila. Di belakangnya, tampak ada 6 bayangan hitam. Ini adalah karakteristik reinkarnasi. Dia sangat berbahaya. Ketua tim ini sangat takut sampai dia menutup mulutnya dengan kedua tangan. Bersambung, 1057. Ketua tim itu mendelik, seolah baru saja melihat sesuatu yang sangat mengerikan. Dia langsung jatuh terduduk, seluruh tubuhnya pun langsung bergetar hebat. Sesaat berikutnya, keluar busa dari mulut ketua tim itu dan matanya terbalik. Entah sudah berapa lama waktu berlalu. Wendy perlahan membuka matanya, dia tersenyum dan berkata dengan puas, akhirnya, aku sudah mencapai tingkat Undying Flame. Setelah ini aku bisa pergi mencari Damar dan yang lainnya. Lalu Wendy mengerutkan keningnya dan berkata, reinkarnasi, apa karakteristik ini kuat ya? Dia berdiri sambil menepuk-nepuk bagian celananya yang kotor.
Wendy membawa Death Sword di punggungnya, dan baru saja dia berdiri, Wendy terkejut bukan main. Semua anggota tim Treasure Hunter terbaring di tanah. Semua orang itu sudah tidak bernapas. Apa mereka diserang? Gumam Wendy sambil mendekat ke arah mayat-mayat. Tidak ada tanda-tanda penyerangan yang tersisa dari tubuh orang-orang ini. Hanya ada 2 mayat yang terlihat membengkak di perut bagian bawahnya, mulut mengeluarkan darah dan terlihat jejak tanah dan kerikil yang tersisa. Beberapa mayat lainnya mengeluarkan busa di mulutnya dan matanya mendelik. Ada juga raut wajah yang terlihat ketakutan sampai ajal menjemput. Ada apa ini? Wendy mengerutkan kening, tapi dia merasa kalau semua ini ada hubungannya dengan kekuatannya. Kalau sudah waktunya mati, semuanya akan mati. Lebih baik aku segera meninggalkan gunung ini dulu. Damar dan yang lainnya sekarang ada di kota Phoenix. Entah mereka hidup atau mati. Saat Wendy mengatakan hal itu, dia tampak tidak peduli dengan penyebab mayat-mayat itu berjatuhan. Tentu saja, Damar tidak tahu apa yang terjadi pada Wendy. Kalau dia tahu, gadis yang dia kenal jadi seperti sekarang, Damar pun tidak tahu harus bagaimana. Saat ini, Damar sedang bersama Yani dan Lilia menuju tembok kota. Guntur dan Madan menghela napas begitu melihat kedatangan Damar. Tapi berbeda dengan mereka berdua, Dedi dan Desi langsung berubah panik. Yani, cepat pergi dan sembunyi. Mereka ingin, kami semua sudah tahu, kata Damar, jangan khawatir, tidak ada yang bisa menyentuhnya hari ini. Setelah Damar mengatakan hal itu, dia melirik Hardy dan berkata, Tetua Hardy, aku sudah tahu permasalahannya. Aku akan bertanya satu hal padamu. Apa benar kamu tetap akan menyerahkan Yani? Hardy mengerutkan kening saat merasakan aura immortal memancar dari tubuh Damar. Damar sudah menjalani tes usia tulang, dia yakin betul kalau Damar berusia kurang dari 30 tahun. Mencapai tingkat immortal di usia yang terbilang muda, sangat berbahaya. Hardy menarik napas dalam-dalam, lalu menatap Damar sambil berkata, Damar, kalau boleh jujur, aku juga tidak mau. Tapi karakteristik yang dimiliki Yani, kamu tidak bisa melindunginya. Bahkan Dewa Mabuk itu juga tidak akan bisa melindungi Yani. Kalau begitu apa kamu bisa? Tanya Damar lagi. Hardy tampak terkejut. Denzel berteriak dengan kesal, Hardy, Peramal harus mati. Kamu harus bekerja sama dengan kami. Kalau tidak, orang kekuatan purba akan. Diam. Saat ini, Damar memotong ucapan Denzel sambil memberinya tatapan tajam. Denzel. Damar berbalik menatap Denzel, dari istana bawah tanah, sekarang kamu mengikutiku ke Promise Island. Sepertinya kamu ingin membatalkan perjanjian 3 tahun itu, ya. Denzel merasakan dadanya sesak akan emosi yang kian menumpuk. Dia tidak menduga kalau Damar akan mencapai tingkat immortal secepat ini. Memangnya sudah berapa lama sejak Damar terakhir kali pergi dari istana bawah tanah? Saat itu, Damar masih mencapai tingkat Eternal Undying Flame. Sekarang, baru sebulan lebih, Damar sudah mencapai tingkat immortal. Denzel segera mengalihkan pembicaraan dan tidak menjawab Damar. Hardy, bunuh peramal itu tanpa ampun. Sepertinya Damar ingin melindungi Yani. Kamu harus bekerja sama denganku membunuh mereka. Hardy tampak kebingungan. Hardy, mungkinkah kamu berniat menjadikan kekuatan purba menjadi musuh 7 kekuatan lainnya? Tiba-tiba, seorang wanita ikut berbicara. Saat ini, mata Yani memerah. Dai melihat dengan betapa putus asanya wajah Hardy. Aku tidak akan ikut campur, kata Hardy sambil memandang Damar, aku hanya bisa melakukannya sampai sejauh ini. Kamu akan melawan orang dari kekuatan jiwa. Aku hanya bisa mengingatkanmu. Damar, siapapun yang memiliki karakteristik Peramal, 8 kekuatan ataupun Hades Palace, mereka tidak akan membiarkan dia hidup. Kata Hardy, pada awalnya, kamu bilang kalau tulang naga dan tulang Phoenix juga tidak boleh dibiarkan. Lihat aku masih hidup dan sehat, kata Damar, kemudian dia menoleh ke arah Yani sembari berkata, mulai sekarang, Yani akan menjadi Night Watcher. Dia akan menjadi Night Watcher 6. Kalau 8 kekuatan ingin menyentuh Yani, maka kalian akan menghadapi Night Watcher. Berani menyentuh Night Watcher, langkahi dulu mayatku. Yani langsung menoleh dengan cepat. Matanya yang berkaca-kaca sedari tadi kini pecah juga. Air mata langsung menetes terjun bebas di atas pipinya. Entah ini air mata kekecewaan terhadap keluarganya sendiri, atau air mata haru karena perlindungan dari Damar. Damar, teriak Hardy, pemilik karakteristik Peramal itu, dia. Kamu memang punya alasan tersendiri,
Tapi itu tidak ada hubungannya dengan kami. Yani adalah salah satu anggota Night Watcher dan tidak ada yang bisa menyentuhnya. Setelah itu dia kembali melihat Denzel. Hei, sudah waktunya menyelesaikan urusan kita. Bunuh. Saat suara itu terdengar, Damar mengeluarkan energi sejatinya. Rusty Sword seketika berada di tangan Damar, dia mengangkatnya dengan penuh semangat. Di tangan satunya, Dragon Sword juga ikut unjuk gigi. Damar menukik tajam, dia turun ke bawah langsung menuju Denzel. Mau lawan dua sekaligus, kata Denzel sambil membuang ludah. Damar baru saja mencapai tingkat immortal, tapi dia sudah berani melawan dua orang sekaligus. Menurut kacamata Denzel, sekalipun Damar adalah pemilik tulang naga, hal ini terlalu gegabah. Bocah arogan, kata Starfish terkekeh, cambuk di tangannya langsung menyambut Rusty Sword. Celing, bruak. Damar yang diganggu oleh Starfish kehilangan kendali, Rusty Sword terlepas dari genggamannya. Tapi sedetik kemudian, karena energi sejati, pedang itu pun langsung terbang dan kembali ke tangan Damar. Damar merasakan kalau semua yang dia miliki, mulai dari energi sejati sampai karakteristik, kini kian berkembang. Saat ini, Damar langsung mengayunkan pedangnya ke arah Denzel. Tabrakan energi yang luar biasa langsung membuat orang yang menyaksikan bergidik ngeri. Tanah bergetar, angin berhembus dengan kencang menjatuhkan dedaunan yang memeluk erat rantingnya. Bunuh! Teriakan itu terdengar bergema, kekuatan jiwa lainnya segera menyerbu pusat kediaman kekuatan purba. Damar mengernyitkan alisnya, dia mampu menahan serangan dua orang ini, tapi di atas sana hanya ada beberapa Peak Eternal Undying Flame. Lilia dan yang lainnya, Damar takut mereka tidak bisa bertahan. Pengecut! Guntur melirik Hardy kesal, lalu dia berdiri di depan tembok. Dedi tampak ketakutan, tapi dia masih memilih berdiri membela Yani. Walaupun ia belum mencapai tingkat eternal, dia akan memilih berada di pihak yang tepat sesuai kata hatinya. Hidup dan mati, sepertinya tidak begitu penting lagi. Madan dan Desi juga tampak bersiap. Krishna dan Gamin juga tampak bergerak begitu melihat Damar beraksi. Hardy merasa gelisah, air mata Yani tadi, sorot mata penuh kecewa dari Desi dan Dedi padanya, dan kata pengecut dari Guntur. Semuanya membuat dia gelisah dan kesal. Saat ini, satu persatu orang yang berdiri di belakang Hardy membuka mulut mereka. Bersambung, 1058. Tuan Hardy, aku tidak tahu kenapa Anda sangat takut pada Denzel. Atau soal Yani harus anti. Padahal Yani adalah bagian dari kita, klan kekuatan purba. Tuan Hardy, aku tumbuh bersama Yani sejak kecil. Aku ingin melindunginya. Tuan Hardy, orang-orang dari kekuatan jiwa ini seperti menginjak kepala kita. Sial, aku tidak tahan lagi. Satu demi satu orang berdiri di atas tembok kota dan mengangkat senjata mereka. Tampaknya Hardy benar-benar menjadi tetua yang pengecut, seperti yang dibilang Guntur tadi. Orang-orang yang berdiri di belakang Hardy mulai angkat bicara dan bergerak. Hardy yang sudah gelisah, kini perasaannya semakin gamang. Awalnya, dia dihormati, memiliki kekuatan tingkat immortal dari klan kekuatan purba. Salah satu tetua agung, semua orang melihatnya dengan rasa hormat yang tak terkira. Dia adalah salah satu penggerak di dunia ini. Namun, sekarang dia yang biasanya mendapatkan pandangan hormat dari orang di sekitarnya pun jadi kebingungan. Sorot mata semua orang menunjukkan rasa kecewa saat melihatnya. Orang-orang kekuatan purba, kita juga harus bergerak. Kenapa kita harus bergantung pada orang luar seperti mereka? Suara desahan napas penuh kekecewaan membuat telinga Hardy serasa mau meledak. Sebagian besar dari mereka tidak tahu kalau Yani harus mati, dan ada beberapa orang yang sudah tahu. Tapi walaupun begitu, mereka tetap memilih untuk bergerak. Orang kekuatan purba, salah satu dari 8 kekuatan utama. Klan ternama, terutama keturunan langsung dari kekuatan paling mulia di dunia ini. Sekarang, orang-orang dari klan mereka diganggu, tapi tetua yang diharapkan dapat menjadi pemimpin serta pelindung malah memilih untuk setuju menyerah alih-alih melawan. Bagi mereka, pilihan Hardy sangat mengecewakan. Seharusnya, siapa yang berani mengganggu anggota keluarga mereka harus dihancurkan, bukan malah disetujui dan didukung. Satu demi satu, orang-orang kekuatan purba mulai berjalan ke tembok kota. Mereka mengeluarkan senjata dan siap menghadapi orang-orang di bawah. Wajah Hardy menjadi kecut. Dia sekarang terlihat seperti keledai yang ditinggalkan kawanannya. Hardy seperti sedang dipanggang di atas bara api yang menyala-nyala. Hatinya panas tak karuan. Kalian,
Hardy menghela napas dan kemudian meneruskan, ya. Semakin tua aku tidak boleh semakin kehilangan semangat. Hari ini aku akan ikut kalian menggila. Setelah itu Hardy menoleh ke arah Yani dan berkata, nak, setelah ini, cari tempat bersembunyi. Yani kembali menangis. Sejak dia memiliki kekuatan dan mengetahui apa arti karakteristik yang dimilikinya, Yani sangat berhati-hati. Kekecewaan menyelimuti hatinya. Kekuatan purba tempat teraman, keluarga tempat Yani tumbuh besar ingin membunuhnya. Namun, saat pertarungan damar dimulai, satu demi satu anggota kekuatan purba berjalan ke sisi tembok kota dan melindunginya. Hatinya terenyuh. Setelah Hardy selesai berbicara, dia melangkah mendekati tembok dan berteriak, nak damar. Bisa kamu atasi dua orang itu? Di bawah, damar yang sedang meladeni dua orang itu tersenyum puas. Dia tahu kalau pada akhirnya Hardy pasti akan bergerak. Tidak masalah, teriak damar sambil tersenyum. Sejak pertarungan ini dimulai, kita harus menghabisi mereka di sini. Teriak Hardy, kekuatan purba tidak bisa diinjak-injak oleh kekuatan jiwa. Hari ini, tidak ada pengampunan untuk siapapun yang berani menyerang pusat kediaman kekuatan purba. Habisi mereka. Guntur menjilat bibirnya dan menatap Dedi, pegang pedangnya erat-erat, jangan ketakutan lalu kencing di celana, loh. Dedi sangat takut, ini adalah pertempuran pertamanya menghadapi banyaknya tingkat Undying Flame. Ini adalah pertempuran hidup dan mati. Dia pertama kali ikut dalam pertempuran yang menentukan hasil yang besar. Dedi mencoba yang terbaik, dia terus menekan rasa takutnya. Aku tidak takut sama sekali. Aku siap menerobos tingkat Eternal. Ayo, teriak Guntur. Di depannya, orang-orang kekuatan jiwa telah bergerak. Tombak biru di tangan Guntur siap menghadapi ratusan orang. Bahkan di antara musuhnya ini ada yang sudah mencapai tingkat Eternal, tapi Guntur tak gentar. Guntur memimpin klan kekuatan purba melompat turun dari tembok kota. Teriakan Guntur bergema membangkitkan semangat, tidak ada kata mundur dalam perang. Saat suara itu keluar dari mulut Guntur, dia menggunakan karakteristik wabah. Dalam sekejap, semua targetnya menjadi tidak berdaya. Bahkan seorang tingkat peak Eternal Undying Flame sekalipun tidak berdaya. Serangan pertama ini Guntur lakukan demi menciptakan waktu dan peluang untuk orang-orang yang ada di belakangnya. Bruak, ledakan dari sisi lainnya terdengar, Krishna dan sekelompok orang menyerang. Pertempuran kali ini sangat pecah. Dua kekuatan saling beradu. Denzel dengan kesal berteriak pada Hardy, Hardy, jangan lepas kendali, kamu itu orang kekuatan purba. Hardy sudah mengambil keputusan, matanya hanya dipenuhi dengan niat membunuh. Dia segera turun dan langsung terjun ke arah Purple Ghost dan tingkat Undying Flame. Tingkat Immortal melawan tingkat Undying, ini seperti anak remaja yang mengambil permen bocah TK. Satu serangan dari Hardy mampu memukul mundur sekumpulan orang-orang ini. Bruak, boom, bok, semua orang yang memiliki karakteristik terus menggunakannya. Puluhan kali tanah dibuat terguncang hingga porak-poranda. Denzel berkata, Starfish, kamu ini kenapa? Ayo kita serang Hardy. Starfish menggertakkan giginya, dia masih tidak bisa fokus pada ucapan Denzel. Dia sedang berusaha menghindari serangan damar dengan bersembunyi dalam bayangan. Tiba-tiba wajahnya berubah. Dia menyadari kalau bersembunyi dalam bayangan tidak mempan dalam menghindari serangan Rusty Sword. Rusty Sword langsung terbang dan menyerang, membuat Starfish terpental keluar dari bayangan tempatnya bersembunyi. Damar pun terkejut. Sebelumnya, dia bertarung dengan Agam. Damar hanya bisa mengandalkan karakteristik udara saja. Tapi setelah Damar berhasil menyentuh tingkat Immortal, kemampuannya muncul dengan sempurna. Memang masih perlu diasah, tapi ini sangat membantu Damar dalam menyerang lawan. Apalagi karakteristik Damar yang baru, dia dapat dengan mudah melihat pergerakan lawan yang ingin menyerangnya. Damar belum tahu pasti mengenai karakteristik yang dia miliki. Tapi yang Damar tahu sekarang adalah, karakteristiknya ini dapat meningkatkan kemampuan bertarungnya. Apa yang kamu lakukan? Tanya Denzel dengan cemas saat melihat Starfish terkena serangan. Dia bisa menemukanku, kata Starfish dengan napas tersengal-sengal. Serangan dari kekuatan jiwa yang terkenal adalah karakteristik Shadow. Tapi kalau Damar bisa dengan mudah menghadapi karakteristik mereka, ini adalah tanda kalau Damar musuh yang sesungguhnya untuk kekuatan jiwa. Mereka tidak bisa menggunakan karakteristik mereka. Apa yang kamu bicarakan? Mana mungkin, kata Denzel cemas. Jangan ngobrol dulu. Denzel, sebaiknya kamu khawatirkan dirimu sendiri.
Damar menunjuk lurus ke arah Denzel. Kamu tidak berpikir kalau bisa pergi dari sini hidup-hidup, kan? Bocah, kamu baru saja menerobos tingkat immortal. Aku sudah mencapai tingkat ini selama bertahun-tahun. Kamu ingin membunuhku? Mimpi, dasar bocah, cibir Denzel. Oh, ya, Damar mengibaskan Dragon Sword-nya. Gemuruh guntur dan kilat menyambar. Kali ini Damar mengeluarkan karakteristik es yang mengerikan. Kali kedua Damar menebaskan pedangnya. Dia mengeluarkan karakteristik magma. Damar mengeluarkan jurus teknik tumpukan gelombang milik iman yang dia pelajari. Bersambung, 1059. Kelebihan yang dimiliki pemilik tulang naga adalah dapat memiliki berbagai macam karakteristik. Pergantian karakteristik yang bisa dilakukan langsung dan menggunakan dua karakteristik sekaligus juga bisa dilakukan Damar. Sekarang, Damar memiliki 3 jurus pamungkas. Jurus pertama adalah teknik Dragon Blade, lalu ada jurus batu, serta yang sedang dia pakai sekarang, teknik pedang tumpukan gelombang. Teknik pedang tumpukan gelombang ini memiliki damage yang lebih besar, tapi tingkat kesulitannya pun juga tinggi. Setelah Denzel terkena tebasan dari teknik tumpukan gelombang dari Damar, dia terhuyung-huyung sambil merasakan dadanya sesak. Walaupun dia dapat meminimalisir damage yang diterimanya, tapi dia tetap terpental mundur. Denzel merasakan suatu keanehan. Meskipun Damar baru saja mencapai tingkat immortal, tapi energi sejati milik Damar tampak lebih kuat dari miliknya. Ditambah karakteristik milik Damar yang tidak hanya ada satu, serangan-serangan yang diberikan Damar sangat akurat dan kuat. Denzel merasa ada jarak antara dia dan Damar, dia merasa berada di bawah Damar. Denzel mencoba bersembunyi dengan menggunakan karakteristik shadow miliknya. Hal terpenting yang harus dia lakukan saat ini adalah menghindari serangan Damar. Denzel sangat percaya diri dengan karakteristik miliknya. Dia berpikir Starfish yang diserang Damar walaupun sudah memakai karakteristik shadow hanyalah kebetulan. Denzel tidak percaya kalau Damar bisa menemukan dirinya dalam bayangan. Denzel terus berada di dalam bayangan, bahkan dia berpindah dari bayangan satu orang ke orang lainnya untuk mengecoh Damar. Damar tersenyum melihat Denzel yang berusaha kabur darinya. Lucunya lagi, Damar saat ini sedang menertawakan Denzel yang dengan percaya dirinya berpindah dari satu bayangan ke bayangan lain, sangat percaya diri sekali kalau Damar tidak bisa menyerangnya. Padahal, Damar dapat dengan jelas melihat pergerakan Denzel. Dragon Sword di tangan Damar bergetar, kali ini dia mengganti jurusnya, jurus Dragon Blade. Setelah mencapai tingkat immortal, baru pertama ini Damar menggunakan jurus Dragon Blade. Damar mengangkat pedangnya tinggi-tinggi, energi sejati dalam dirinya merambat dan bersatu dengan Dragon Sword. Lagi-lagi, gemuruh petir dan kilat menyambar. Jeritan kesakitan terdengar dari salah satu bayangan yang ada di depan Damar. Denzel langsung diserang, dia terpental dari bayangan dan memuntahkan darah segar. Kedua tangannya terlihat menyilang di depan dada, ini tanda Denzel sempat menahan serangan Damar. Luka sayatan terlihat jelas di dada Denzel. Denzel menahan serangan Damar, tapi masih terluka parah. Bagaimana bisa kamu menemukanku? Tanya Denzel setengah terkesima. Kalau karakteristik shadow dapat dengan mudah ditemukan, maka mereka yang memiliki karakteristik ini tidak memiliki kelebihan. Apa ini karena tingkat immortal? Kata Damar, sepertinya ada perbedaan antara kekuatanku dan milikmu walaupun kita sama-sama immortal. Kenapa kamu bisa menemukanku? Denzel masih tidak bisa menerima kenyataan ini. Damar tidak ingin repot-repot menjawab. Dia langsung melayangkan serangan lagi. Teknik pedang tumpukan gelombang. Lagi-lagi Damar menggunakan jurus tumpukan gelombang lagi. Suara dentingan pedang yang saling bertemu terdengar. Denzel menahan serangan Damar. Setelah itu, dia menggertakkan dirinya dan kembali masuk ke bayangan. Pada saat ini, Damar kembali menyabet Denzel di arah yang tepat. Denzel dipaksa keluar dari bayangan tempatnya bersembunyi. Denzel kembali dilumpuhkan. Mustahil, ini mustahil, ini pasti cuma kebetulan. Denzel masih enggan untuk mempercayai kemampuan Damar. Dia kembali menggunakan karakteristik shadow dan bersembunyi dalam bayangan. Sebanyak apapun dia bersembunyi, Damar tetap bisa menemukannya. Kenapa? Kenapa kamu bisa menemukanku? Denzel semakin putus asa, bukan karena Damar bisa menemukannya, tapi dia lebih mengkhawatirkan nasib kekuatan jiwa. Kalau karakteristik andalan kekuatan jiwa ini dapat dengan mudah dilumpuhkan Damar, bagaimana mereka bisa menang?
Dengan Damar yang memiliki Skywing serta memiliki karakteristik angin saja sudah membuat repot kekuatan jiwa. Ini lagi ditambah Damar memegang titik lemah karakteristik Shadow, mereka bisa terdesak dan berujung dikalahkan. Sejauh ini, karakteristik Shadow adalah salah satu karakteristik yang terkuat. Pemilik karakteristik ini bisa bersembunyi di balik kegelapan atau bayangan, lalu menyerang lawan yang kehilangan jejak mereka. Karakteristik Shadow dikatakan yang terkuat karena pemiliknya bisa memaksimalkan serangan terhadap lawan yang tidak siap. Damar terus menyerang, sedangkan Denzel masih terus berusaha menghindar. Bukan hanya pertempuran yang mengandalkan karakteristik dan kekuatan fisik, Denzel dan Damar bertarung menggunakan energi chi sejati mereka. Aura mereka saling bertabrakan, membuat siapapun tidak berani ikut dalam lingkaran maut itu. Denzel yang sudah terluka karena serangan awal tadi tidak bisa kabur. Tidak ada jalan keluar, bersembunyi dalam bayangan pun juga percuma. Tebasan ke-16. Sudah tebasan ke-16. Damar sedari tadi menghitung setiap tebasan yang dia lakukan pada Denzel. DHUAR. Pertemuan energi chi sejati membuat tanah di sekitar mereka berdua bergetar. Tak jauh dari lokasi Damar dan Denzel, Starfish mengepalkan tinjunya. Damar, berhenti. Kalau kamu berani membunuhnya, kamu benar-benar akan dihabisi kekuatan jiwa. Denzel jatuh berlutut kembali muntah darah. Sedari tadi dia menggunakan energi sejati untuk membuat pelindung demi menghindari serangan Damar. Sebuah lubang besar kembali tercipta karena terkena dampak pertarungan ini. Bukan hanya tanah sekitar yang berantakan, pakaian Denzel terlihat compang-camping. Saat Damar melihat Denzel yang berlutut di tanah, dia mengayunkan Dragon Sword. Dihabisi apa? Kekuatan jiwa, jadi hanya kalian yang boleh seenaknya padaku. Damar berteriak sambil menatap Denzel. Hei, Patua, saat kamu bergerak menggangguku, takdirmu sudah dipastikan akan mati. Mati di tanganku. Lagi, Damar melakukan serangan ke-17. Dia terbang sambil mengangkat pedangnya tinggi-tinggi, gemuruh petir kembali terdengar. Krak, Dragon Sword kembali unjuk gigi. Kilat menyambar dengan liar, kali ini Damar menggunakan karakteristik kilat miliknya. Kilat menyambar ke tanah sekitar Denzel, bahkan batu-batu besar yang terkena kilat pecah menjadi dua bagian. Guntur berjuang dengan keras melawan kekuatan jiwa. Saat dia melihat Damar mengeluarkan kekuatannya, dia mencuri pandang, gila, apa dia sudah sekuat ini? Di bawah, Denzel masih memiliki energi chi sejati yang tersisa. Dia melakukan yang terbaik untuk membuat pelindung. Setelah mencapai tingkat immortal, Denzel selalu berdiri di puncak. Dia tidak ingin mati begitu saja. Tapi saat darah keluar dari mulutnya untuk pertama kali, Denzel menyadari satu hal. Dia hanya bisa menahan serangan, memaksimalkan tenaga dan energi chi sejati untuk membuat pelindung. Pedang milik Damar membuat damage yang luar biasa, sangat mematikan. Damar, kamu tidak bisa membunuhku. Aku adalah tingkat immortal di kekuatan jiwa, aku adalah orang penting. Kalau kamu membunuhku, kekuatan jiwa tidak akan melepaskanmu. Teriak Denzel. Damar tidak terpengaruh, matanya tetap melihat Denzel dengan tegas. Damar ingin menghabisi nyawa dua orang tingkat immortal dari kekuatan jiwa sebagai sebuah peringatan untuk 8 kekuatan utama agar tidak mengganggunya. Kalau tidak, Damar tidak akan segan menghabisi siapapun. DHUAR. Suara ledakan terdengar begitu dahsyat, bahkan sampai menarik semua orang yang sedang sibuk mempertahankan nyawanya masing-masing. Saat asap dan debu membumbung tinggi lalu menghilang, terlihat tanah yang berlubang dengan rumput di sekitarnya menjadi hangus. Damar berjalan keluar melewati kepulan asap dengan gagah. Di sampingnya, tampak sosok yang hangus tersambar kilat jatuh tak berdaya. Kekuatan jiwa, pemilik kekuatan tingkat immortal, salah satu pembunuh terkuat di dunia ini, Denzel, mati. Hardy yang sedang sibuk bertarung dengan tingkat Undying Flame, mau tidak mau melihat ke arah Damar. Dia bergidik ngeri, padahal dia harus menghadapi dua orang, tapi dia berhasil membunuh Denzel dalam waktu singkat. Kata Hardy setengah percaya, dia baru saja mencapai tingkat immortal, tapi sudah memiliki kekuatan bertarung sehebat ini, apa memang pemilik tulang naga setidak biasa ini? Hardy terkejut dengan kemampuan Damar, dia juga setengah ngeri. Dia sedikit paham kenapa orang-orang kekuatan jiwa ingin membunuh Damar. Di sisi lain, Starfish kembali menelan ludah. Saat ini, dia menutup mulutnya. Damar, dia benar-benar membunuh Denzel. Tiba-tiba punggung Starfish merinding, ternyata Damar sedang berjalan ke arahnya sambil menyeringai. Sekarang, giliranmu. Bersambung.
1060. Saat melihat wajah Damar seperti psikopat yang siap menyiksa targetnya, Starfish ketakutan. Damar sudah memegang kelemahan karakteristiknya, dia tidak terlalu berkecimpung dalam seni bela diri. Fakta dari pemilik kekuatan immortal, mereka cenderung mengandalkan karakteristik yang mereka miliki. Damar mempunyai 7 karakteristik, dia memiliki keuntungan besar dalam bertarung. Damar bisa terbang dengan Skywings, belum lagi pedang-pedangnya yang luar biasa, apalagi karakteristiknya yang lebih dari 1. Starfish menyadari kesenjangan antara dirinya dan Damar. Kalau dia meneruskan pertarungan yang sudah dapat ditebak, akhirnya ini hanya akan membuatnya rugi. Apalagi ada Hardy, yang paling diuntungkan dari kekalahan ini adalah kekuatan purba. Kalau semua orang-orang kekuatan jiwa di sini dihabisi, Yuni bisa terbebas dan bersembunyi. Hal ini sudah jelas kalau semua orang-orangnya akan dihabisi, apalagi ditambah kematian Denzel yang otomatis mengurangi jumlah kekuatan dari kekuatan jiwa. Starfish sendiri tidak bisa membantu yang lain, dia harus berhadapan dengan Damar. Dia terpojok. Saat Starfish melihat bagaimana gampangnya Damar menemukan dan menyerang Denzel, dia sudah bisa menebak hasil akhirnya. Mundur, cepat pergi dari sini, teriak Starfish. Setelah itu dia berusaha menyerang Damar untuk menciptakan timing kabur. Starfish kembali bersembunyi dalam bayangan. Kamu tidak bisa kabur dari sini, kata Damar sambil menyabet salah satu bayangan pepohonan yang dibuat tempat bersembunyi oleh Starfish. Terang, suara 2 pedang terdengar nyaring. Starfish kembali menahan serangan Damar. Hati-hati, tiba-tiba Hardy berteriak. Jangan biarkan dia kabur, dia punya bom asap. Hah, Damar sedikit menoleh ke arah Hardy. Benar saja, ada asap hitam yang tiba-tiba muncul. Asap hitam itu menyebar dengan cepat, dan di tengah-tengah kebingungan semua orang, terdengar suara Starfish, kekuatan jiwa. Segera tinggalkan tempat ini. Aku kan sudah bilang, kau tidak bisa kabur dari sini. Damar memfokuskan pandangannya, dia kembali mengayunkan Rusty Sword di dalam asap hitam yang pekat itu. Terang, dalam tebalnya asap itu, suara benturan pedang terdengar beberapa kali. Senjata Damar dan Starfish terdengar saling beradu. Wus hahaha. Saat ini, angin kencang muncul dan menyapu asap hitam. Jangan biarkan mereka kabur. Saat ini, teriakan Hardy menjadi komando. Aliran air di atas sungai sekitar mengalir ke tempat mereka berdiri. Di tengah asap hitam yang semakin menipis, wajah cantik Starfish mulai terlihat. Dia sangat terkejut dan menatap Damar tidak percaya. Kenapa kamu bisa menemukanku? Skywings berasal dari kekuatan purba, obat-obatan berasal dari kekuatan Riemo, dan bom asap adalah teknologi yang dikembangkan oleh kekuatan jiwa. Bom asap hanya dapat diproduksi oleh kekuatan jiwa. Keuntungan menggunakan bom asap tentu saja untuk mengelabui musuh. Dalam bom asap, orang-orang kekuatan jiwa dapat memaksimalkan karakteristik shadow milik mereka. Bom asap juga efektif digunakan saat mereka ingin mundur, seperti sekarang. Tapi, lagi-lagi Damar dapat melumpuhkan Starfish. Di sekitar Damar, hembusan angin meniup asap hitam menjauh. Starfish memegang 2 senjatanya, memandang Damar kebingungan. Monster seperti apa kamu ini? Apa karakteristik yang kamu miliki? Kenapa bisa kamu menemukan kami yang ada di bayangan? Sebaiknya kamu sekarang pergi dengan Denzel dan tanya dia di neraka. Cibir Damar sambil kembali mengangkat Rusty Sword. Starfish memucat, dia mencoba yang terbaik untuk menghadapi Damar. Damar, jadi kamu benar-benar yakin akan bertarung sampai mati? Kekuatan jiwa memiliki hubungan yang baik dengan kekuatan darah selama beberapa generasi. Kalau kamu mengusik kekuatan jiwa, kamu sama saja mengusik kekuatan darah. Bahkan kekuatan lainnya. Aku sudah menghabisi Denzel, dan aku tetap akan membunuhmu, kata Damar tidak peduli. Kamu kan selalu ingin membunuhku, Denzel pasti datang ke Promise Island untuk membunuhku. Kalian berdua harus menerima akibatnya. Starfish menelan ludah. Saat ini, Hardy berhasil mengalahkan beberapa tingkat unding dan tingkat eternal. Dia mengambil napas dan berbalik ke arah Damar. Hardy, kita sudah saling kenal selama bertahun-tahun. Kamu yakin ingin seperti ini? Kata Starfish sambil memasang wajah setengah memelas. Hardy menegapkan tubuhnya dan berkata tanpa belas kasihan, aku tidak bisa melakukan hal lain. Kalian datang ke sini untuk menyerang dan mengancam keluarga purba. Hardy, kamu sudah membuat keputusan terburuk. Apa kamu yakin masalah ini selesai begitu saja? Walaupun kamu membunuh kami semua, masalah Yani akan tetap tersebar.
Dalam 2 hari, berita telah tersebar. Kalau kamu mengurungkan niatmu menawan kami, aku bisa merahasiakan hal ini. Aku hanya akan mengatakan kalau Damar yang melawan kita, kata Starfish mencoba berunding. Hardy menunduk. Saat ini, Damar terkekeh. Tuan Hardy, tidak perlu takut. Kamu bisa menjadikanku kambing hitam, bilang saja kalau aku yang melakukan semua ini. Benarkah? Tanya Hardy. Tentu saja, kata Damar. Ngomong-ngomong, aku tidak akan pernah mati di tangan kekuatan jiwa. Aku tidak peduli dengan kekuatan jiwa. Dan soal 8 kekuatan utama mau menyerangku, sekarang kemunculan Hades Palace saja sudah membuat kalian hancur. Kalau kami berhasil mendapatkan benda-benda yang ada di peta, kami bisa menjadi kelompok ahli bela diri yang tidak terkalahkan. Lalu apa yang perlu aku takuti dari 8 kekuatan utama? Hardy menggertakkan giginya dan menatap Damar. Nak, aku ada di kapalmu. Setelah mengatakan itu, Hardy menyerang Starfish. Nyahlah. Starfish meraung beberapa kali, dia yang sudah terluka tidak bisa melakukan apa-apa. Menggunakan karakteristiknya pun tak ada gunanya. Bisakah kamu tidak membunuhku? Starfish hanya bisa memohon belas kasihan. Sebagai orang yang telah menghabiskan waktu demi berdiri di puncak, Starfish tidak ingin mati begitu saja. Tidak, jawab Damar dan Hardy bersamaan. Sementara kekuatan jiwa dan kekuatan purba masih bertarung, Ruby berhasil sampai di tempat kekuatan Riemo di Promise Island. Desain markas mereka sangat menarik, berada di bawah tanah dengan total ada 300 tingkat. Semakin rendah statusnya, maka dia akan semakin dekat dengan permukaan. Pendekar tua dan Ruby berjalan melewati lantai demi lantai, setelah membuka sebuah pintu, sampailah mereka di aula. Di dalam aula itu ada beberapa orang. Saat mereka melihat kedatangan pendekar tua dan Ruby, mereka langsung berdiri dan berkata, ada pesan dari kekuatan jiwa. Pesan apa? Tanya pendekar tua. Ada orang di kekuatan purba, Yani, sengaja menyembunyikan kekuatannya. Ternyata dia sudah mencapai tingkat eternal dan memiliki karakteristik ramalan. Kata orang itu tergesa-gesa. Pendekar tua mengerutkan kening dan berkata, ramalan. Jangan bercanda. Maka dari itu, aku juga masih bingung. Damar juga muncul di Promise Island. Kemungkinan mereka sedang berada di pusat kediaman kekuatan purba. Aku khawatir orang-orang dari kekuatan jiwa akan melakukan apapun keinginan mereka, bahkan mungkin saja sampai membunuh. Pendekar tua itu mengerutkan kening dan menghela napas. Untuk berjaga-jaga, lebih baik aku ke sana. Kalau Yani benar-benar memiliki karakteristik ramalan, aku akan membunuhnya sendiri. Ruby langsung menoleh ke arah pendekar tua. Om, kenapa kamu harus membunuhnya? Pendekar tua itu menundukkan kepalanya dan menghela napas tak berdaya. Ramalan adalah sebuah kehancuran. Kamu, berikan informasi mengenai karakteristik ramalan supaya dia bisa mengerti poinnya. Baik, di saat yang bersamaan, 2 orang tampak bersiap naik kapal menuju Promise Island. Semoga perjalanan ini lancar, kata Balwin yang berdiri di geladak kapal. Di sebelahnya, seorang lelaki berusia 20-an tersenyum, mungkin bisa bertemu dengan Damar. Ya, sudah lama aku tidak melihatnya, jawab Balwin. Bersambung.